Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Yusya Putra dari kelas SKI 3C dengan NIM 2008 301099. Dalam mata kuliah linguistik, judul yang saya ambil yaitu antropolinguistik. Kemudian yaitu dalam materi antropolinguistik saya akan membahas tiga, yaitu pengertian antropolinguistik, hubungan antropologi dengan linguistik, selanjutnya ada hubungan antropologi dengan bahasa dan budaya. Pengertian antropolinguistik. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Di satu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan. Di pihak lain, kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian, terjalin hubungan timbal balik yang sangat erat pada antara manusia dan kebudayaan. Dalam kebudayaan, bahasa menduduki tempat unik dan terhormat. Selain sebagai unsur kebudayaan, bahasa juga berfungsi sebagai sarana penting dalam pewarisan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa antropologi linguistik atau di Indonesia sering disebut dengan antropolinguistik adalah kajian tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan fungsi kebahasaan dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Cakupan kajian yang berkaitan dengan bahasa sangatlah luas karena bahasa mencakup hampir semua aktivitas manusia. Hingga akhirnya linguistik memperlihatkan adanya pergerakan menuju kajian yang bersifat multidisiplin. Salah satunya adalah antropologi linguistik. Kemudian ada hubungan antropologi dan linguistik. Antropologi linguistik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat tindakan bermasyarakat. Antropolinguistik adalah ilmu yang menggabungkan antara antropologi dengan ilmu linguistik. Dalam cabang linguistik ini mempelajari variasi dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan perkembangan waktu, perbedaan tempat, komunikasi, sistem kekerabatan, pengaruh kebiasaan etnik, kepercayaan, dan adat. Bahasa adalah unsur terpenting guna menggali kesadaran terdalam yang terdapat dalam sebuah kebudayaan. Tanpa bahasa, kebudayaan tidak dapat dimaknai unsur-unsur subtilnya. Bahkan kaum pemikir postmodernisme menganggap bahwa seluruh konstruksi pengetahuan ditentukan oleh bahasa. Di samping kajian antropologi agama dan antropologi linguistik, antropologi sosial, antropologi linguistik adalah disiplin baru yang berkembang menjadi kajian mandiri. Bahasa adalah sistem tanda sentral dalam kebudayaan. Melalui bahasa, kita dapat mengidentifikasi dan melihat tanda-tanda kebudayaan sebuah masyarakat. Yang selanjutnya yaitu hubungan antropologi dengan bahasa dan budaya. Keeratan hubungan antara bahasa dengan kebudayaan telah lama dirasakan para linguis dan antropolog, sehingga pembicaraan mengenai relasi kedua bidang itu bukanlah topik baru dalam dunia ilmiah. Dalam hubungan ini, bahasa berperan sebagai alat atau sarana kebudayaan, baik untuk perkembangan, transmisi, maupun penginventarisannya. Bahasa yang dipergunakan atau diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cerminan keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Bentuk bahasa yang sama mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kebudayaan yang menjadi wadahnya. Bahasa merupakan persyaratan budaya secara diakronis karena kita mempelajari kebudayaan melalui bahasa. Bahasa merupakan persyaratan kebudayaan karena materi atau bahan pembentuk keseluruhan kebudayaan, yakni relasi logis, oposisi, kolerasi, dan sebagainya. Budaya Indonesia sendiri dilihat melalui interdisipliner antropolinguistik. Ditegaskan bahwa sistem nilai budaya Indonesia mempunyai pengaruh yang besar atas penggunaan kata ganti orang atau prominannya. Sesuai dengan teori komunikasi, komunikator dan komitmen dalam hubungan simetris atau hubungan asli simetris. Terjadinya hubungan simetris karena ada kesamaan status sosial, perbedaan mengakibatkan kehadiran asimetris.
Antropologi sosial budaya atau lebih sering disebut antropologi budaya berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan etnologi. Ilmu ini mempelajari tingkah laku manusia, baik itu tingkah laku individu atau tingkah laku kelompok. Tingkah laku yang dipelajari di sini bukan hanya kegiatan yang bisa diamati dengan mata saja, tetapi juga apa yang ada di dalam pikiran mereka. Pada manusia, tingkah laku ini tergantung pada proses pembelajaran. Apa yang mereka lakukan adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya, disadari atau tidak disadari. Mereka mempelajari bagaimana bertingkah laku ini dengan cara mencontoh atau belajar dari generasi di atasnya, dan juga dari lingkungan alam dan sosial yang ada di sekelilingnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Tegar Putra, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.